Ternyata banyak kekurangannya. Apa tujuannya? Biar kita tak terlalu mencintai dia, biar tetap ada Allah dalam hati kita, nggak hilang total. Karena kalau dia terlalu sempurna, akhirnya kita sangat mencintai dia, kena penyakit yang berikutnya, posesif, terlalu merasa memiliki, muncul lagi penyakit berikutnya, cemburu membabi buta. Sudah babi buta lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teras Dakwah yang dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita jumpa lagi nih, kita dalam diskusi ini. Baik ya, apa yang perlu saya sampaikan di kesempatan kali ini? Kalau kemarin kita sudah bahas ya, di perjumpaan yang pertama, itu kita sudah bahas tentang menjemput jodoh, kiat cepat menjemput jodoh, dan apa itu penghalang-penghalang jodoh. Nah sekarang kalau sudah dapat jodoh, bagaimana mensinkronkan suami istri yang pasti kalau namanya habis nikah itu kan banyak perbedaan. Nikah kan mesti cari berbeda. Ini gimana caranya nih? Pertama harus paham dulu tentang hakikat perbedaan. Jadi kalau sudah paham hakikat perbedaan, nanti gampang membentuknya. Ya, mensinkronkannya itu gampang, biar harmonis. Ya. Pertama harus tahu dulu makna perbedaan dulu. Tidaklah perbedaan-perbedaan yang Allah ciptakan itu melainkan sebagai penyempurna di antara suami istri. Makanya Allah menyebut dalam surat Al-Baqarah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, dia, istrimu adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun pakaian buat dia. Artinya namanya pakaian saling menyempurnakan, saling nutupi kekurangan. Itulah dia manfaat dari apa? Pernikahan. Makanya nikah itu kalau pasangan kita beda, alhamdulillah. Kenapa? Kekurangan saya insya Allah akan ditutupi oleh dia, sehingga saya jadi orang yang lebih sempurna sekarang. Tapi kalau nyari yang sama, kan kadang-kadang orang nikah itu benar-benar nyari yang klik ya. Ini menurut saya yang paling kita cari itu, yang paling pertama kan agama, udah pastilah ya kalau agama yang soleh-solehah. Yang kedua, cari klik itu di komunikasi. Yang paling penting nikah itu mencari calon itu yang kalau diajak ngomong nyambung. Bukan kalau pas ta'arufan aja udah sering bertengkar, itu calon nanti itu. Di rumah tangganya itu berbakat itu. Bakat apa ya? Bakat bertengkar. Kenapa? Karena pas ta'arufnya udah biasa. Sudah apa ya? Familiar gitu ya bertengkar. Jadinya pas udah nikah bertengkar tuh luas mereka. Kenapa luas? Karena pas ta'aruf udah sering bertengkar. Ini salah. Kalau pas ta'aruf yang perlu kita cermati dan perlu menjadi perhatian khusus itu apanya coba? Yaitu bagian komunikasinya, ngobrolnya tuh nyambung apa enggak. Perkara, banyak perbedaannya. Yang penting komunikasinya nyambung. Karena kalau komunikasi nyambung, perbedaan itu nggak jadi masalah. Tapi kalau dari komunikasi sudah nggak nyambung, persamaan aja bisa bubrah. Makanya nyambung itu di komunikasi, diajak ngomong kok nyambung, kok enak gitu ya. Kemudian orangnya itu diajak ngobrol juga nggak tersinggungan, nggak sensitif. Jadi, tapi kalau dari ngobrolnya udah sering salah paham, udah nggak usah nekat itu. Kalau mereka kan kadang-kadang gini ya, Pak Ustadz, gimana ya kalau saya nggak nikah? Ini mumpung ada yang mau ta'aruf dengan saya Pak Ustadz. Tapi kami ta'aruf tuh cekcok terus Pak Ustadz. Tapi kalau saya batalkan ta'aruf, nggak tahu dengan siapa lagi yang mau dengan saya Pak Ustadz. Usia sudah makin kritis, expired begini, terus gimana? Akhirnya, bismillah ya Pak Ustadz, semoga perbedaan ini bisa kami hadapi nanti. Akhirnya mereka lanjut, wah sudah tuh. Padahal fatal itu, kenapa? Kalau dari sisi komunikasi sudah nggak nyambung, jangan nekat. Lebih baik Anda itu nggak apa-apa mundur sesaat, tapi nanti dapat keluarga yang benar-benar top markotop daripada memaksakan pingin segera nikah gara-gara terburu-buru terkejar-kejar oleh usia, akhirnya nikahnya malah nggak bikin bahagia. Akhirnya dia mikir gini, ya Allah ternyata jomblo itu bahagia, ya Allah. Begitu. Dulunya jomblo menderita, pingin nikah, dia setelah nikah mensyukuri masa jomblonya. Ya Allah dulu saya jomblo kayaknya tuh tenang, kemana-mana nggak banyak pikiran. Sekarang ribut terus, cekcok terus. Maka komunikasi itu yang paling penting. Ya, jadi kita di rumah tangga itu menyikapi perbedaan itu yang penting komunikasi nyambung dulu. Maka cari calon yang komunikasinya nyambung. Nah, menyikapi perbedaan tadi, pertama harus paham supaya nggak jadi kita cekcok-cekcok itu harus paham. Ingat pesan ulama salaf Fudail bin Iyad, beliau mengatakan orang itu kalau mencari sahabat yang sempurna, maka selamanya dia tidak akan pernah punya sahabat. Sekali lagi, orang yang mencari teman atau mencari sahabat yang sempurna, maka selamanya dia nggak akan pernah punya sahabat.
Artinya apa? Nonsen, omong kosong nyari orang yang sempurna. Nggak ada. Kalau kita mencari orang sempurna, selamanya nggak akan ketemu. Nyari sahabat sempurna, nggak akan ketemu. Nyari jodoh sempurna pun sama, nggak akan pernah ketemu. Nah, oleh karena itu apa? Kalau jodoh kita nggak sempurna itu ya berarti kita ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kekurangan dia. Pahami itu dulu. Oh, misalnya istri kita ini orangnya lelet, orangnya kurang cepat, kurang terengginas. Sudah, berarti selama pernikahan itu kita sabar mendidik dia supaya cekak-ceket, supaya perigel, apa ya, cekak-ceket, perigel, cekatan. Dengan begitu istri kita yang tadinya lelet jadi disiplin. Loh, sejak dia disiplin, pahalanya ngalir buat siapa? Kita, suami yang sudah didik dia. Istri juga gitu, sama. Istri sadar suaminya ini bangun subuhnya susah, tapi istrinya tuh sabar bangunin terus. Walaupun nggak bangun, proses membangunkan saja sudah dapat pahala. Walaupun suaminya nggak bangun. Karena Allah tidak menilai hasilnya. Yang Allah nilai itu adalah prosesnya. Ikhlas pas banguninnya. Tapi kalau banguninnya sambil ngambek-ngambek, sambil marah. Mas, wong lanang bangkong, wae, turu, wae. Sambil ngomel-ngomel, ya nggak ada pahalanya. Tapi kalau bangunnya pelan-pelan, sopan, santun. Mas, tangi mas. Aduh dek, ngantuk dek. Ayo Thomas. Subuhan dhisik ning masjid dilit wae. Kata suaminya, "Adem Dek, ngantuk barang." Lalu kata istrinya, "Ya wis Mas, tak kancani turun neh wae yuk." Kalau istrinya nemeni lagi tidur ya nggak dapat pahalanya. Sabar aja terus bangunin. Kalau sampai suaminya berubah terus akhirnya suaminya jadi rajin sholat subuh, pahalanya ngalir ke siapa coba? Selain suaminya dapat pahala, istrinya tuh yang dulu berhasil pelan-pelan merubah suaminya sampai akhirnya bisa sholat seizin Allah, pahalanya ngalir ke istri. Namanya pahala jariyah, amal jariyah itu begitu. Nah, oleh karena itu nikah itu pasti ada ketemu perbedaan. Nah, perbedaan itulah berarti Allah sedang membuka pintu-pintu pahala jariyah. Pahami itu sebagai pintu jariyah. Nah, perbedaan itu dalam rumah tangga harus dipahami lagi yang kedua. Apa itu? Supaya kita nggak sombong. Kenapa kok pasangan kita beda ya? Kok kita anggap banyak kekurangannya? Ya biar kita nggak sombong. Kan ada tuh orang yang membanggakan pasangannya, nyombong, pamer di medsos. Padahal banyak kekurangannya. Nah, menyadari kekurangan itu supaya kita nggak terlalu pamer. Supaya kita nggak terlalu bangga dengan pasangan kita. Dapat yang sempurna. Karena kalau dapat yang sempurna, kita bisa sombong, jumawa. Maka Allah kasih dia ada kekurangannya. Yang ketiga, harus dipahami, kekurangan pasangan kita itu supaya kita tidak berlebih-lebihan mencintai dia. Pas sebelum nikah memang kelihatannya sempurna. Habis nikah, ya Allah, ternyata kroak sana, kroak sini. Tahu ya, kroak itu. Kroak itu kayak ada kropos sana, kropos sini. Kekurangannya ternyata banyak. Dulu pas nikah kayaknya bagus-bagus, sempurna. Wanita ideal, kayak yang di majalah-majalah. Kira-kira kalau kita ngelihat dia tuh, kenapa kita milih akhwat ini? Karena mungkin kayak selebgram gitulah kira-kira. Kayaknya perfect aja gitu. Ternyata banyak kekurangannya. Apa tujuannya? Biar kita tak terlalu mencintai dia, biar tetap ada Allah dalam hati kita, nggak hilang total. Karena kalau dia terlalu sempurna, akhirnya kita sangat mencintai dia, kena penyakit yang berikutnya, posesif, terlalu merasa memiliki, muncul lagi penyakit berikutnya, cemburu membabi buta. Sudah babi buta lagi. Cemburu, akhirnya kita tersiksa sendiri dengan pasangan yang terlalu sempurna. Pasangan yang ada kekurangannya membuat kita kehilangan pun siap. Kan begitu ya. Nah, cinta nggak terlalu berlebih-lebihan. Yaitu hikmah-hikmah. Maka kita harus tahu dulu nih dalam rumah tangga hikmah perbedaan itu. Terus biar harmonis gimana Pak Ustadz? Pertama, bertahan dulu di 4 tahun pertama. Saya baca kitab-kitab, baca buku itu, diantaranya buku yang ditulis oleh Ustadz Fadhil Azim rahimahullah ta'ala. Beliau menuliskan tentang pernikahan barokah itu. Salah satu pondasinya itu di 4 tahun pertama. Maka di 4 tahun pertama ini kita mesti bertahan. Meskipun banyak cekcok, udahlah pokoknya bertahan di 4 tahun pertama. Lihat di tahun keempat, di akhir tahun keempat, ternyata masih sering cekcok. Ini alamat rumah tangga memang bakalnya seterusnya akan sering cekcok. Tapi kalau di akhir 4 tahun pertama ini, di tahun keempatnya sudah menemukan kecocokannya, mulai klop, mulai klik, jalan sudah mulai seirama, sudah mulai enak. Ini salah satu tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda rumah tangga ini ke depan akan harmonis insya Allah. Maka bertahan di 4 tahun ini. Untuk apa? Mengenal betul pasangan kita.
membangun komunikasi yang bagus nih di 4 tahun ini pertama. Nah, nanti supaya harmonis bagaimana? Pertama, bikin namanya MOU, kontrak dong dalam pernikahan. Contohnya apa kontraknya? Mas, saya kepengen nanti kalau nikah, kalau kita punya masalah, kita selesaikannya, kita pilih ustadz yang jadi rujukan, yang buat kita jadi konsultasi. Kamu punya usulan ustadz siapa? Saya punya usulan ustadz, misalnya sebut saja ustadz Zen. Mas punya usulan ustadz siapa? Oh, saya ustadz Zen, boleh juga tuh. Kalau tadi kita punya masalah, kita laporan sama dia. Biar dia menyelesaikan masalah kita sebagai pihak penengah. Setuju? Setuju. Nah, itu contoh. Supaya harmonis itu harus ada ustadz rujukan. Ustadz yang membina rumah tangga kita. Ya, yang menjadi tempat konsultan kita dalam masalah rumah tangga. Buat MOU. Termasuk memilih ustadznya, memilih orang yang nggak harus ustadz lah. Yang penting orang yang bijak, yang ngerti, tahu agama, hukum-hukum pernikahan. Kemudian supaya harmonis tuh kita selain bikin MOU, kontrak kerjasama dalam pernikahan itu, fokuslah dengan kewajiban bukan hak. Rumah tangga tuh sering kacau berantakan, kenapa? Karena fokus dengan hak, bukan dengan kewajiban. Nah, kita nih mesti mikir kewajiban kita apa. Perkara istri kita tuh nggak ngelayani kita, nggak ada urusan. Itu urusan dia dengan Allah, Pak. Kalau ditanya oleh Allah di akhirat, dia nanti ditanya, kenapa nggak menunaikan kewajiban dia kepada saya, suaminya, misalnya. Kita juga gitu sama suami. Kita tuh nggak ditanya oleh Allah di akhirat, hak kita itu apa? Nggak ditanya. Allah tuh akan bertanya kewajiban kita ini udah ditunaikan atau belum. Makanya Allah, Nabi SAW itu mengatakan apa? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyah. Masing-masing itu pemimpin. Namanya pemimpin itu dimintai pertanggungjawabannya. Artinya apa? Amanah, kewajibannya ditunaikan apa enggak? Kalau haknya enggak ditanya, besarnya gaji enggak ditanya. Nah, karena itu teman-teman semua, nikah tuh kalau ingin harmonis, itu fokuslah kita dengan kewajiban. Fokus memberi, jangan fokus sama hak, atau jangan sering menuntut. Udahlah, nggak usah banyak nuntut. Nah, supaya harmonis berikutnya apa? Saling menutupi aib. Jangan suka perang medsos. Ini pasti paling gedek nih kalau ngelihat ada ikhwan akhwat suami istri, mereka itu karena komunikasinya nggak bagus, akhirnya komunikasinya lewat medsos. Suaminya nyindir lewat apa? Medsos. Ya Allah, berikan, nulis di status tuh, entah di FB, Instagram, WhatsApp, tulis statusnya. Rob, jadikanlah aku suami yang sabar ya Allah, yang sabar ya Allah. Kan istri tersinggung, waduh, suami saya kok doanya yang sabar-sabar. Langsung istri mikir, ini pasti orang-orang suuzon sama saya. Langsung istrinya nulis status balasan. Ya Allah, ya Rob, jadikanlah aku istri yang lebih sabar dari suami saya ya Allah. Lebih sabar dari dia ya Allah. Lebih sabar ya Allah. Begitu hanya perang. Suaminya ngeliat gak terima lagi, nulis lagi. Perang status nanti. Ya Allah Rob, kapan istri saya meninggal? Tulisnya begitu. Istri balas lagi, Rob, segerakan suami saya. Tempurlah dia di status. Nah, oleh karena itu, punya masalah tuh jangan perang status. Jangan buka aib di status. Jangan buka aib di teman-teman di mana. Jangan. Hunna libasulakum wa antum libasulakum. Karena kan pakaian tuh saling nutupi, maka aib tuh saling nutupi. Man satara muslimah fid dunya satara yaumil qiyamah. Orang yang menutup aib orang lain, Allah akan tutup aib-aibnya nanti di yaumil qiyamah, yaumil akhir nanti. Kita ini masing-masing punya aib yang tersembunyi, yang Allah tutupi, yang menjadikan Allah tuh masih mencintai kita. Itu kenapa Allah tutupi aib kita. Gak kepingin lah aib ini nanti di akhirat dibuka. Pingin kita, Allah sudah menghapus aib kita dan di akhirat gak dibungkit-ungkit. Nah, caranya bagaimana? Gemarlah nutupi aib orang lain. Paham kan? Nah, termasuk pasangan kita. Supaya dia tetap berwibawa di depan orang tua, di depan mertua, tutupi aibnya. Istri, pasangan kita sama, tutupi aibnya. Makanya saya sering bilang, kenapa ada mertua cekcok dengan anak menantu? Itu karena ibu mertua itu terlalu banyak melihat aib anak menantunya. Menantu juga begitu, sering melihat aib-aib mertuanya. Nah, makanya harus saling nutupi, nutupi. Jangan sampai ini dicerita-ceritakan. Misalnya hidupnya lagi susah, rezekinya sempit, seret. Terus si istri curhatnya sama ayahnya. Ya, suamiku bokek, nggak punya duit ya. Mau pinjam duit sama ayah malu. Punya solusi nggak ya? Nah, bilang ke ayahnya. Lama-lama ayahnya ini mangkel juga. Kenapa? Anakku kayak ditelantarkan. Akhirnya bapaknya benci. Udah nak, kamu tinggal aja sama bapak sini biar suamimu fokus kerja
Kalau udah sukses, baru nanti kalian campur lagi. Akhirnya intervensi orang tua masuk tuh. Makanya saling tutupi aib. Biar harmonis nih. Rasa berikutnya biar harmonis apa? Punya panggilan kesayangan gitu loh. Kalau udah nikah tuh harus punya panggilan kesayangan. Panggil dia cinta, panggil dia sayang, panggil dia abang, panggil adek, panggil apalah, terserah panggilan-panggilan kesayangan. Dan yang terakhir, ada yang namanya itu menegakkan syariat di rumah. Jadi kalau pingin harmonis tapi syariat gak ditegakkan, bohong, omong kosong. Apa itu syariatnya? Macam-macam lah. Di antaranya memperhatikan yang dua ini, bab sholat sama bab Quran. Jadi kalau di rumah itu menelantarkan Quran, kemudian sholatnya juga nggak diperdulikan, maka Allah akan datangkan fasya iwal mungkar, perbuatan keji dan mungkar di rumah. Jadi keji dan mungkar di rumah itu kalau ingin diangkat oleh Allah, sholatlah. Karena sholatnya diperbaiki, maka dia menjadi tanha anil fasya iwal mungkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan Quran itu kalau di rumah dihidupkan, dia mendatangkan rumah itu banyak cahaya. Cahaya itulah yang menjadi apa-apa jadi tampak, itu cahaya. Orang itu kalau hidupnya gelap, utangnya gelap, apanya gelap, semuanya menjadi gelap. Usahanya buntu semuanya. Pingin punya anak, belum punya anak. Kata dokter dua-duanya normal. Kenapa? Gelap, nggak ketemu. Sperma, ovum nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Ya karena gelap. Nggak ketemu. Tabrak-tabrakan, nggak nabrak, meleset terus, nggak ketemu. Anda tinggalnya misalnya di Sleman, Jogja. Sampai sekarang jomblo belum nikah-nikah. Padahal di Sleman ini jomblo ini walah kayak cendol ya, meleguduk monyor-monyor banyak. Tapi kok nggak ketemu? Gelap bisa jadi. Nah, kegelapan itu disirnakan dengan apa? Dengan bacaan Al-Qur'an. Maka kata Nabi, la taj'alu buyutikum kuburan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Kata Nabi, maka bacalah Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an supaya rumahmu tidak seperti kuburan, gelap. Namanya gelap, sepi, sendiri, kayak orang hilang akhirnya. Gelap itu jalannya ada tapi nggak kelihatan, maka dia berhenti, stagnan, mandek. Maka penting yang namanya itu kita harus tahu jalannya. Biar apa? Ya biar kita bisa lewat lagi, bisa jalan lagi, mulus lagi. Maka undang cahaya Allah tadi itu dengan apa? Al-Qur'an. Dua ini syariat yang utama. Sholat, Quran. Yang lain-lainnya ya pokoknya setiap punya masalah, punya apapun problem di rumah, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan pakai hukum sendiri-sendiri, pakai hukum Al-Quran dan Sunnah. Maka insya Allah rumah tangganya berkah. Allahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.